Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang kita harapkan insya Allah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah libur sejenak karena datangnya bulan suci Ramadan, hari ini kita kembali diberjumpakan dalam majlis rutin kita. Kembali kita diajak untuk bersama-sama bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga membaca sejarah hidup daripada manusia yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, dalam kesempatan yang sedikit ini kita akan sedikit mengkaji tentang akhlak-akhlak daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sudah kaji pada kesempatan yang lalu, bagaimana rendah hatinya Nabi Muhammad, atau salah satu akhlak mulia Nabi Muhammad yaitu tawadhu. Beliau adalah seseorang yang sangat-sangat rendah hati, sehingga disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam la ya'tihi ahadun min hurrin wala abdin. Nabi Muhammad itu tidak didatangi oleh seorang pun, baik itu dia orang yang merdeka atau hamba sahaya sekalipun, wala amatin wala miskinin, dan juga seorang budak, mau itu laki-laki maupun itu wanita, atau orang yang miskin atau orang yang fakir, illa qama ma'ahu fi hajatihi, terkecuali beliau membantu hajat orang yang datang meminta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang minta bantuan sama Nabi Muhammad, Nabi nggak ngelihat status orangnya, mau dia orang yang merdeka atau budak sekalipun, atau bahkan orang fakir miskin sekalipun datang minta bantuan sama Nabi Muhammad, Nabi bantu orang tersebut. Nah, ini menunjukkan bagaimana sifat rendah hati atau tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yastakbiru an ijabatil amati wal miskin. Bahkan beliau tidak merasa sombong untuk mengijabahi orang-orang fakir miskin atau para budak yang datang mengundang Nabi Muhammad, mempersilahkan Nabi Muhammad untuk datang ke tempat mereka, maka dipenuhi undangan mereka. Nanti akan diberikan contoh satu persatu bagaimana orang yang miskin mengundang Nabi Muhammad, Nabi datang. Nabi nggak ngelihat status yang ngundang atau status daripada undangannya, makanannya. Mau yang ngundang fakir, mau yang ngundang miskin, mau yang ngundang budak sekalipun, diperintahkan oleh majikannya, Nabi datang. Undangannya walaupun makanannya sangat sederhana, maka Nabi datang. Yang dilihat bukan itu sama Nabi Muhammad, tapi yang dilihat bagaimana Nabi membahagiakan orang yang mengundang beliau. Karena tujuannya orang mengundang itu supaya terjalin hubungan yang lebih harmonis, saling mencintai. Itu yang dipelihara
dan menjadi pusat perhatian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikra wa yuqillu al-laghwa. Nabi Muhammad adalah orang yang banyak berzikir. Kebiasaannya Nabi Muhammad, beliau adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Wa yuqillu al-laghwa. Yuqillu di sini, mempersedikit di sini dijelaskan oleh para ulama termasuk Ibnul Athir. Al-qillah tasta'milu fi nafyi syai'i aslan. Jadi kalimat mempersedikit atau sedikit di sini para ulama menjelaskan kalimat qillah itu terkadang dipakai untuk menafikan sesuatu. Yuqillu al-laghwa, mempersedikit ucapan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Maksudnya apa? Memang tidak mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Nabi Muhammad gak mengucapkan sesuatu kecuali bermanfaat. Ucapan yang sia-sia, yang lahu itu gak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yuqillu di sini maknanya adalah nafyu syai'. Jadi memang meniadakan, tidak ada lahu dari Nabi Muhammad. Ada sebagian ulama yang menerjemahkan lahu di sini adalah al-mizah, bercanda. Jadi beliau mempersedikit senda gurau, bercanda. Ada pada Nabi Muhammad candaan, tapi nggak banyak, sedikit. Dan beliau lebih banyak apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Nabi nggak pernah bercanda, Nabi pernah bercanda. Ada yang minta tumpangan unta, Nabi bilang apa? Saya akan sediakan, kau akan dinaikkan ke anaknya unta. Maka yang dengar tadi ngira yang namanya anak unta di benaknya dia kecil. Dia bilang anak unta bisa apa ya Rasulullah? Ya, Nabi Muhammad kemudian menjelaskan, ya yang namanya unta mau besar sekalipun, mau tua sekalipun, dia anaknya unta. Ada seorang wanita yang datang minta didoakan masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad? Gak masuk surga orang yang tua. Wanita tadi sampai menangis. Dan Nabi bilang sama sahabatnya, sampaikan kepada wanita tersebut, maksudnya gak masuk surga orang yang tua itu tidak masuk dalam keadaan usianya yang tua saat itu. Akan tetapi mereka akan dikembalikan muda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemudian Nabi bacakan ayat di mana Allah berfirman tentang hal tersebut. Ada bercanda dari Nabi Muhammad, tapi itu sangat sedikit. Dan beliau lebih banyak apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yutilus salata wa yaksirul khutbah. Nabi Muhammad orang yang manjangkan sholatnya dan mempersingkat khutbahnya. Khutbahnya singkat tapi bisa dipahami oleh yang mendengar. Yutilus salat, sholatnya Nabi Muhammad panjang. Panjang di sini bukan berarti sangat panjang. Akan tetapi beliau melaksanakan sholat dalam keadaan panjang. Apalagi kalau beliau sedang sholat sunnah sendiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat, bagaimana qiyamul lailnya Nabi Muhammad, sholat sunnahnya panjang. Kalau ngimami, beliau nggak mempersempit atau nggak mempercepat sholatnya. Sholatnya panjang, akan tetapi panjangnya di sini maksudnya yutim, melakukannya dengan sangat sempurna, min ghairi tatwil, tidak sangat kepanjangan. Dan juga di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan kalau seseorang itu sholat hendaknya dilihat keadaan makmumnya. Idza shalla ahadukum linnas, kalau kalian sholat menjadi imam ngimami orang, apa kata Nabi Muhammad? Falyukhaffif, hendaknya dia meringankan, nggak baca surat yang panjang, nggak terlalu lama di dalam rukuknya, sujudnya, tapi melakukannya secara sempurna. Apa ilahnya? Kenapa kok Nabi berkata seperti itu? Karena sholat jamaah itu kan di belakangnya bisa jadi ada orang yang lemah. Fa inna minhum adh-dhaif. Ya, di antara mereka mungkin ada orang yang lemah, wasaqim atau orang yang sedang sakit, wal kabir atau orang tua yang nggak kuat sholat lama-lama. Maka seseorang kalau ngimami sholat hendaknya dia melihat keadaan para makmumnya. Kemudian kalau sholatkan sendiri, kata Nabi Muhammad, wa idza shalla ahadukum li nafsihi, kalau kalian sholat sendiri, kita sholat sunnah bangun malam, mau berdua-duaan dengan Allah ketika sholat sendiri, maka falyutawwil masya, maka dia bisa memperpanjang sesuai dengan keinginannya. Karena kalau kita yang jadi imam, makmum itu mahbus, terpenjara dengan imam. Maksudnya terpenjara apa? Terikat dengan imamnya. Imamnya panjang lama, ya dia mau nggak mau ngikutin, dia harus ngikutin.
Nah, lain halnya kalau kita sholat sendiri, maka kita mau panjangkan ya terserah kita sesuai dengan kemampuannya kita. Mau kita pendekkan ya kita bisa pendekkan. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di sholatnya beliau panjangkan, di khutbahnya beliau persingkat. Akan tetapi khutbah yang singkat itu dipahami oleh yang hadir. Wa kana la ya'nafu wa la yastakbiru ayyamshiya ma'al armalah. Nabi Muhammad itu enggak sombong, enggak malu, tidak merasa sombong untuk berjalan dengan seorang janda, wal miskin, dan orang-orang yang miskin, wal abd, dan seorang hamba sahaya, hatta yakdhiyalahu hajatahu, sampai menunaikan hajat mereka. Ada orang ditinggal wafat suaminya, minta tolong sama Nabi Muhammad. Ada hamba sahaya yang butuh bantuan, minta tolong dengan Nabi Muhammad SAW. Ada fakir miskin yang datang kepada Nabi minta tolong sama Nabi Muhammad. Nabi nggak malu jalan dengan mereka, bantu hajatnya. Karena di dalam diri Nabi Muhammad gak ada yang namanya kesombongan. Yang ada beliau adalah orang yang rendah hati. Siapa yang datang minta bantuan sama Nabi Muhammad dibantu, gak ngelihat orangnya. Gak kayak kita ya. Kita kadang kalau yang minta bantuan cuma janda kita. Nah, begitu yang minta fakir miskin, begitu yang minta orang yang nggak mampu atau orang yang dihinakan di lingkungannya, kita pilih-pilih. Nabi Muhammad tidak, siapapun yang dipandang rendah sama orang datang sama Nabi Muhammad minta bantuan, Nabi nggak malu, nggak sombong untuk jalan dengan mereka, bantu hajatnya mereka. Ini akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, kanal amatu min imai ahlil Madinah. Ada seorang budak di kota Madinah, la ta'khud biyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliku bihi haitsu sya'at. Megang tangan di sini maksudnya apa? Minta bantuan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta bantuan, dibantu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ta'bir bil yad di sini isyaratun ila ghayati tasarruf. Jadi betul-betul dibantu sama Nabi Muhammad. Apa permohonannya, apa minta bantuannya, hajatnya dibantu Nabi Muhammad. Hatta law kanat hajatuha kharijal Madinah, walaupun hajatnya itu di luar kota Madinah. Dan Nabi ini seorang nabi, rasul, pemimpin, orang yang dimuliakan bukan hanya di kota Madinah. Ada seorang wanita budak butuh bantuan, mau jauh sekalipun, maka dibantu oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada isyarah ila baraatihi, kalau Nabi Muhammad itu terbebaskan daripada sifat sombong. Jadi enggak ada sifat sombong pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas juga meriwayatkan, ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad bilang, innali ilaika hajah. Saya punya hajat denganmu ya Rasulullah. Hajatnya di sini enggak kepingin diketahui oleh orang lain. Dia mau ngomong empat mata sama Nabi. Kata Nabi Muhammad, cari tempat di jalan-jalan kota Madinah, pilihlah, duduk di situ, saya akan datang dengarkan apa yang akan kau sampaikan. Dan Sayyidina Anas meriwayatkan betul perempuan tadi kemudian duduk di salah satu jalan di kota Madinah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk hatta faraghat min hajatiha, sampai perempuan itu selesai mengutarakan hajatnya. Nah, di sini juga ada pelajaran penting kata para ulama, nggak boleh seseorang yang bukan mahramnya itu duduk dengan wanita berdua-duaan, tidak, bukan mahramnya di satu tempat yang tertutup. Nah, Nabi Muhammad ngajarkan, ini orang mau ngomong rahasia, cari jalan, kan dilihat orang. Kemudian dia duduk dan didengarkan hajatnya sama Nabi SAW. Di sini para ulama juga ngajarkan, berarti duduk di jalan itu bukan berarti nggak boleh secara mutlak. Wa fihi hillul julus, berarti diperbolehkannya duduk fi tariqin lil hajah. Di jalan itu boleh, seseorang boleh duduk kalau memang ada keperluan, ada hajat. Dan tentunya apa? Nggak ganggu haknya jalan, nggak ganggu orang yang menggunakan jalan. Nah, ini kita lihat bagaimana tawadhu'nya Rasulullah. Ada orang butuh hajat, ya didatangi sama Nabi Muhammad. Ada yang punya hajat, dia miskin, dia pembantu atau dia budak sekalipun minta dibantu sama Nabi Muhammad, Nabi jalan sama mereka. Dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla bin nasi al-ghadata, dan Nabi kalau selesai sholat subuh
aqbala alaihim biwajhihi. Selesai sholat subuh dengan para sahabat, Nabi menghadap ke para sahabat, ngelihat ke hadapan para sahabat. Kemudian Nabi bertanya, ini hebatnya Nabi Muhammad. Selesai sholat subuh ngadep ke wajahnya para sahabatnya, kemudian bertanya kepada para sahabatnya, hal fikum maridun a'uduhu, apakah ada di antara kalian yang sakit yang saya bisa jenguk? Sampai bertanya, ada yang sakit enggak? Menunjukkan perhatiannya Nabi kepada para sahabat. Nabi nggak mau kalau ada yang sakit, Nabi nggak tahu. Dan tawadhu'nya Nabi Muhammad apa? Kalau ada orang yang sakit dijenguk sama Nabi, kalau ada orang yang meninggal dunia disolatkan, dan Nabi ngantarkan jenazah ke pemakamannya. Selesai sholat subuh tanya, hal fikum maridun a'uduhu, ada nggak di antara kalian yang sakit saya jenguk? Kalau mereka menjawab lah, nggak ada ya Rasulullah. Nabi tanya, hal fikum janazatun adba'uha, apakah ada yang wafat di antara kalian? Nabi mau sholatkan, Nabi mau antarkan jenazahnya. Kalau mereka menjawab tidak, kemudian Nabi SAW berkata, man ra'a minkum ru'yan yaqussuha alaina, siapa di antara kalian yang mimpi, maka hendaknya menceritakan mimpinya kepadaku. Untuk apa? Ditakbir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sahabat yang mimpi, ditanya sama Nabi untuk apa? Ditakbirkan mimpinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Hajar mengatakan, wa yusan fihi annahu yusannu qassur ru'ya ba'da subhi. Kata Ibnu Hajar, disunahkan seseorang itu menceritakan mimpinya setelah subuh, wa ba'dal insiraf minas shalah, dan setelah dia selesai daripada menunaikan sholatnya. Tapi nggak sembarangan kita menceritakan mimpi sama orang ya. Kalau memang mau cari takbirur ru'ya, maka para ulama menjelaskan wal matlub qassur ru'ya ala habibin arifin bit ta'bir. Jadi kalau mau mencari takbirnya ru'ya, kita ceritakan kepada orang yang kita cintai, bukan hanya kita cintai, akan tetapi memang dia orang yang paham dalam mentakbirkan mimpi. Nah, Nabi Muhammad kalau selesai sholat tanya sama para sahabatnya, ada yang sakit, ada yang meninggal dunia, kalau tidak ada yang mimpi, disuruh menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau menceritakan mimpi itu di waktu subuh, masih daya hafal ingatan mimpinya masih kuat, karena baru kejadian malamnya dia mimpi, paginya dia belum kecampur. Kalau nyeritakannya siang, pagi sudah ada tagihan, nah, sudah ketemu orang bikin ngamuk, kecampur mimpinya. Makanya kalau pagi lebih fresh, karena malam dia baru mimpi, pagi kemudian dia ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu 'alal ardi, Nabi Muhammad tuh duduk di bawah. Min ghairi ha'ilin bal yubashiru turab. Nabi Muhammad tuh duduk di bawah tanpa ada, kadang tanpa ada alasnya, tapi langsung ke tanah. Saking apa tawadhu'nya Rasulullah, beliau nggak punya kursi singgasana seperti raja, duduk membaur dengan para sahabatnya di bawah. Wa ya'kulu 'alal ardi, dan beliau juga kalau makan, makannya di bawah. Min ghairi ma'idatin wala khwan, nggak ada meja makannya, lauk pauknya ya sederhana. Diundang sama orang, kadang makanannya cuma khubzun min syair, roti yang terbuat dari tepung. Lauknya apa? Lauknya minyak. Kalau bahasa kita yang sudah penguk, sudah bau, karena apa? Karena lama. Sudah lama, jadi ada raihah yang gak sedap. Itu pun didatangi sama Nabi Muhammad. Karena tujuannya orang ngundang itu apa? Cinta. Memperkuat keharmonisan hubungan, saling mencintai, itu yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, kalau saya itu dikasih hadiah kura. Kalau kambing itu yang enak sampilnya, kalau kura itu kakinya kambing. Kalau saya dikasih hadiah kura, saya terima. Kalau saya diundang, jamuan makanannya itu kura kakinya, saya terima juga, saya datang juga. Karena apa? Yang dilihat sama Nabi bukan makanannya, bukan yang ngundang, tapi efek dan manfaat daripada mendatangi undangan seseorang, yaitu saling mencintai, saling kuat hubungannya, saling harmonis. Itu yang dijaga oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sakit,
dijenguk sama Nabi. Bahkan ada seorang gulam, anak yang masih muda, Yahudi, khidmah di rumahnya Nabi, sakit dijenguk sama Nabi Muhammad. Nabi ketika menjenguk merintahkan anak itu supaya masuk Islam. Aslim. Anak tadi ngelihat ke arah wajah bapaknya. Maka kemudian bapaknya berkata apa? Ati' Abul Qasim, taati Rasulullah Abul Qasim. Maka anak tadi kemudian masuk Islam dan Nabi Muhammad kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau berkata alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Puji syukur kepada Allah yang telah menyelamatkannya, yaitu anak tersebut dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti du'afa al-muslimin. Orang-orang lemah di kalangan kaum muslim didatangi sama Nabi Muhammad. Wa yazuruhum, dikunjungi sama Nabi Muhammad. Wa ya'udu mardhahum, sakit dijenguk sama Nabi. Wa yashhadu janaizahum, dan kalau ada yang meninggal Nabi nyolati, Nabi ikut memakamkan. Siapa? Orang-orang lemah yang kadang dipandang sebelah mata karena nggak punya kekayaan, bukan orang yang punya kedudukan. Tapi sama Nabi Muhammad didatangi, lihat tawadhu'nya Nabi. Bahkan ketika ada datang utusan dari Najasyi, Nabi melayani tamu delegasi dari Najasyi itu jadi dengan tangan mereka, tangan Nabi sendiri. Dilayani sendiri. Sampai para sahabat bilang, cukup ya Rasulullah, biar kami yang melayani. Kata Nabi Muhammad, enggak. Mereka dahulu memuliakan sahabat-sahabat saya. Ketika umat Islam hijrah ke Habasyah, mereka memuliakan sahabat-sahabat saya, maka saya pun ingin membalas kebaikan mereka dengan ini. Nabi layani mereka dengan tangan beliau sendiri, menunjukkan apa? Sifat tawadhu yang luar biasa yang ada pada Rasulullah SAW. Beliau nggak pernah mengkhususkan dirinya kalau keluar harus naik kendaraan yang mewah, kuda yang mahal kalau zaman itu, atau unta. Enggak. Kadang Nabi naik kuda, kadang Nabi naik ba'ir, unta, kadang Nabi naik himar, keledai, kadang naik bagal, kadang keledainya nggak pakai tempat duduk, nggak ada tempat duduknya, nggak ada rahilnya. Jadi nungganginya susah, duduknya juga nggak enak. Dan itu dianggap biasa sama Nabi. Yang adanya kuda dipakai, adanya unta dipakai, adanya himar sekalipun dipakai. Bahkan beliau ketika haji, beliau menggunakan tunggangan yang sangat sederhana. Dan kemudian rahilnya atau tempat duduknya itu juga sangat sederhana. Bahkan diriwayatkan harganya la tusawi arba'ata darahim, cuma 4 dirham. Tempat duduknya sederhana, sudah usang, harganya nggak sampai 4 dirham. Dan ketika beliau berangkat haji dengan tunggangan yang sederhana tadi, apa doanya Nabi Muhammad? Allahumma ja'alhu hajjan la riya'an wala sum'atan. Ya Allah, jadikan haji saya ini gak ada riak di dalamnya, gak ada sum'ah di dalamnya. Riak itu beramal dengan tujuan yang tercela. Seperti apa? Ingin dilihat sama orang, ingin dipuji sama orang. Kalau sum'ah ngamalnya dewe, gak dilihat sama orang, tapi setelah beramal diceritakan ke orang. Supaya apa? Orang itu memuji dirinya, supaya dia dihormati sama orang. Nah, Nabi ketika berangkat haji dengan tunggangan yang sederhana tadi, doanya Nabi apa? Allahumma ja'alhu hajjan la riya'an fihi wala sum'atan. Kita lihat bagaimana indahnya tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika masuk Mekah, Fathul Mekah, kalau zaman sekarang, kalau misalnya ada seorang tentara, dia bisa naklukkan satu negara, dia yang menang. Biasanya kalau masuk busungkan dadanya, menunjukkan bagaimana kepatriotannya, dia bisa naklukkan satu kota. Nabi Muhammad ketika Fathul Mekah justru beliau merundukkan kepalanya, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak daripada sifat tawadhu yang menjadi suri tauladan bagi kita dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diikuti oleh generasi-generasi setelahnya. Dan kita juga bisa lihat pada para ulama-ulama kita yang mereka orang-orang yang rendah hati, tawadhu, dan mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga hadirnya kita di majelis ini bisa mencontoh sedikit demi sedikit sifat tawadhunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan bersama-sama lanjutan tentang sifat dan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh beliau guru kita Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Semoga apa yang telah beliau sampaikan tentang akhlak-akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita teladani dan insyaallah mudah-mudahan bisa kita jalankan, dan semoga insyaallah kita selalu mendapatkan keberkahan dari apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, dan bukan hanya diri kita, dan semoga dzurriyyah kita, keturunan kita, anak-anak kita dan semua keturunan-keturunan kita menjadi anak-anak yang insyaallah akan terus meneladani sifat dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini saya yakin semua sudah pada ngelihat jamnya, karena sebentar lagi Indonesia akan tanding melawan Irak. Betul ya? Sampian mulai mawako roh wajah-wajahnya, bib Indonesia Irak bib ya. Jam piro ini? Wis mulai. Setengah 11 iki. Sampian nyekel ndi? Nyekel Indonesia apa Irak? Hah? Ya angel padha Islame iki loro-loro iki. Hah, ndi? Indonesia. Indonesia apa Irak? Padha karo aku berarti. Insyaallah Indonesia menang. Urung rampung aku ngomong menang. Skore piro? Ya 1-0 aja enggak apa-apa ya. Timbang wingi ngegolke di anulir karo VAR maneh. Tenang wis, alamatnya wasite wis aku duwe, tenang wis. Besok tak parani. Tak ajak sarapan esuk-esuk gitu. Ben, emosi aku wis. Insyaallah Indonesia peringkat ketiga insyaallah. Dan malam hari ini Masya Allah banyak yang hadir di tengah-tengah kita ini. Ada Habib Zaki Assegaf, perwakilan Zahirmania Yogyakarta, ini hadir tengah-tengah kita. Niki wonten Pak Polisi sing santri juga, duwe pondok pesantren, Pak Eko dari Polres Wonogiri Jawa Tengah ini hadir juga. Ono Gus Niam, Ketua Zahirmania Rembang, ono Ustaz Tajib, Ketua Zahirmania Pati, ono Habib Muhammad Mutohar, perwakilan Zahirmania Mijen Semarang. Ada Pak Lurah Faizin dari Zahirmania Wonosobo beserta istri. Ada Dr. Hendro Zahirmania Demak karo Semarang, podo sampean iki. Podo wae Demak karo Semarang. Pokoknya hadir Masya Allah. Dan juga ada di belakang situ ada seorang wanita perwakilan Zahirmania Hongkong hadirin malam. Endi wonge? Bunda Nuris ki ndi? Hah? Wonge ndi wonge? Musuhnya Ustadz Huda ki. Bunda Nuris. Hah? Ora takon kendal kowe. Kowe kan pecinta sholawat Zahirmania, iki pengurus. Pengurus endi kowe? Kowe diurus untuk pengurus. Mau tak urusi kowe tenang wae. Tak luruke anggota Az-Zahir ben nikah karo kowe monggo. Rois maneh. Oh, favorit teman Rois iki. Bebek. Dan alhamdulillah itu ada Bunda Nuris juga, perwakilan Zahirmania Hongkong juga hadir tadi. Tadi sudah ke rumah saya. Arab nggawa Az-Zahir nang Hongkong maneh insyaallah. Tapi Imam rasa melu kowe Imam. Jelai tak ajak nang Hongkong malah loro kowe. Ora model kowe. Wajah-wajah kalongan wae kowe rasa metu-metu. Metu loro. Hah? Ora. Zaat sisan. Dan alhamdulillah ini dari mana lagi ini? Oh, Habib Ali Al-Hasni, perwakilan Zahirmania Pasuruan Jawa Timur datang. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan beliau-beliau semua yang hadir ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga insya Allah Majelis Az-Zahir bisa hadir di kota-kota panjenengan semua insya Allah dalam keadaan
sukses dalam keadaan berkah selalu insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yogyakarta ya, bentar lagi ya. Saya dari Mania Jogja, saya bentar lagi akan hadir ke Jogja. 2 hari 2 malam di Jogja ya, insyaallah. Nantikan tanggal dan maupun Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.